Oke anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan video pembelajaran untuk kelas 5 SD, tema 2, subtema yang pertama, pembelajaran yang ke-6 bersama klub matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Kita perhatikan di sini ada gambar, ada ayah dan ibu yang sedang duduk di teras. Kemudian ada juga Lani yang sedang duduk di bawah sambil membaca buku. Kalau kita perhatikan di sini, Lani sedang batuk ya, sedang batuk. Teras rumah Lani menghadap taman di depan rumah. Di taman itu tumbuh aneka tanaman bunga. Di sudut taman juga tumbuh pohon mangga. Suasana di teras rumah tersebut sangat sejuk sekali. Tiba-tiba Lani terbatuk-batuk. Lihat gambarnya, Lani terbatuk-batuk di sini. Lalu Lani di sini menghirup atau mencium bau asap. Ada hitam-hitamnya di sini sehingga menyebabkan Lani menjadi batuk. Kelihatannya ada seseorang yang tengah membakar sampah daun-daun yang belum kering. Asap sampah yang dibakar itu begitu pekat, ditunjukkan dengan warna hitam dari asapnya tersebut. Udara jadi tercemar, ya, sehingga Lani menjadi batuk. Kita perhatikan di sini. Ayo kita berdiskusi. Ada orang yang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering. Pembakaran sampah itu menimbulkan asap tebal. Udara menjadi tercemar oleh asap. Banyak orang yang menjadi batuk-batuk akibat menghirup asap tebal tersebut dari pembakaran sampah berupa daun yang belum kering. Menurutmu, bagaimana tindakan orang yang membakar sampah itu? Apakah dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Ya apa tidak? Jawabannya adalah tidak. Dia tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Jika tidak, apa akibat dari tindakannya itu? Akibatnya adalah tindakan tersebut dapat mengganggu orang lain, menyebabkan orang lain menjadi sakit batuk. Tuliskan pendapatmu lalu kita diskusikan. Jadi seperti itu. Sikap orang tersebut tidak bertanggung jawab, sehingga akan menyebabkan orang lain menjadi terganggu organ pernafasannya. Kita sebagai warga masyarakat harus bertanggung jawab terhadap masyarakat, karena tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga atas dasar kebutuhan itu, seseorang harus melakukan komunikasi, berbincang-bincang, menjalin hubungan dengan orang lain, sehingga akan terbentuklah sebuah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota masyarakat harus mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Sehingga tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tanggung jawab di sini bersifat kodrati dan selalu melekat pada diri setiap individu, terutama dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Berikut ini jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama adalah kita harus memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Tidak boleh petasan, itu mengganggu ketertiban, mengganggu keamanan lingkungan. Kita tidak boleh membuat seperti itu. Yang kedua, kita harus menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Kita harus hidup rukun di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh menimbulkan rasa perpecahan. Yang ketiga, harus meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Jika ada tetangga kita yang sakit, kita menjenguk. Itu menunjukkan bahwasanya kita mempunyai rasa solidaritas. Yang keempat adalah menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan. Kita tidak boleh membeda-bedakan mana tetangga yang kaya, mana yang miskin. Tidak boleh. Kita harus sama jadi satu. Yang kaya, yang miskin adalah sama sebagai anggota masyarakat. Kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama yaitu kita harus memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat
menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat, termasuk kita, Anda, sampean semuanya. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan cara membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh semua warga masyarakat. Contoh di sini peraturan jam masyarakat di sini tentang jadwal kegiatan ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan. Peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam harus dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Yang kedua, kita harus menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan di sini harus dipegang prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, harus membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang kedua, harus saling mengasihi, harus saling membina dan memberi antar sesama, tidak boleh membeda-bedakan. Yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan, tapi yang harus dicari adalah kita harus mencari kesamaan. Itu adalah 3 prinsip ya. Dengan prinsip tersebut, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat sebagai berikut. Kita akan menjadi hidup rukun dengan semangat kekeluargaan. Yang kedua, setiap warga masyarakat akan menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Yang ketiga, bergaul dengan sesama warga masyarakat, tidak membeda-bedakan suku, tidak membedakan agama, ras, ataupun antar golongan. Yang keempat, harus menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Yang kelima, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Yang ketiga sekarang, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Masyarakat terbentuk atas dasar persamaan tujuan dan budaya antar warga masyarakat, meskipun saling berbeda latar belakang asal-usul, sehingga atas dasar kepentingan yang hendak dicapai, setiap warga masyarakat hendak dapat memperkuat hubungan antar anggota dengan mengabaikan perbedaan. Kita harus mencari persamaan, bukan malah menonjolkan perbedaan-perbedaan tersebut. Sehingga perbedaan dalam masyarakat akan menjadi hal yang lumrah, wajar, karena mereka saling bergaul dan saling memaklumi perbedaan yang ada. Solidaritas, rasa setia kawan sebagai warga masyarakat harus terus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Sikap solidaritas sosial akan mewujudkan masyarakat yang meliputi saling membantu, saling peduli, bisa bekerja sama dalam mendukung pembangunan wilayah baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk solidaritas adalah kita kerjasama, ikut gotong royong. Gotong royong di sini merupakan bentuk tolong menolong yang sangat kental di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Berdasarkan sifatnya, gotong royong ada terdiri atas gotong royong yang sifatnya tolong menolong dan sifatnya kerja bakti. Gotong royong dilakukan untuk menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Yang keempat adalah akan menghapus bentuk-bentuk tindak diskriminasi. Oke, tiap warga negara tentu mempunyai persamaan derajat yang harus kita junjung tinggi. Tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Kita harus menghormati persamaan derajat dengan tujuan untuk mencegah perpecahan, sehingga kita akan menjaga persatuan dan kesatuan. Secara harfiah di sini diskriminasi artinya perbedaan perlakuan. Artinya memperlakukan orang lain atau kelompok, biasanya di sini adalah kelompok minoritas, kelompok yang kecil, secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti tentang asal, usul, ras, negara, agama, keyakinan politik atau keyakinan agama, kebiasaan sosial atau jenis kelamin, bisa juga bahasa, kemudian usia. Itu adalah definisi dari diskriminasi. Ayo kita menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Sebagai warga masyarakat, kita harus mempunyai beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang nyaman,
bagi seluruh warga masyarakat. Dengan begitu, maka kehidupan dalam sekolah, kehidupan dalam kelas, sebagai warga sekolah, kita juga akan menjadi tanggung jawab. Akan menjadi anak yang bertanggung jawab, baik itu di kelas, di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat. Oke, demikian video pembelajaran dari Klub Matematika. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di channel Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.